Selanjutnya kita pun akan sama-sama mendengarkan ceramah itikaf pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nuril Arifin Husain MBA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Shadaqallah wa sadaqa rasul. Para alim, sesepuh bini sepuh, wabil khusus para salik dan salikah, orang-orang yang sedang melakukan suluk, itu namanya salik. Suluk itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Saya akan menjelaskan barangkali sesuatu yang sangat sederhana, yaitu sebuah hadis tadi dan ayat yang saya baca tadi. Ayat yang dibaca itu melahirkan satu bentuk kemukjizatan yang sangat luar biasa, dan kemudian ditasbihkan di dalam setiap sholat kita dalam bentuk sholawat Ibrahimiyah. Maka sebelumnya saya menjelaskan lebih panjang sambil melaksanakan alladzina yunfikuna fisyara wa dara, beramal dalam keadaan terpaksa apa tidak, kita bersolawat kepada Nabi. Nggih? Bisa bahasa Jawa enggak? Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala dulu atau kama barakta dulu? Nah, makanya jangan iktikaf dulu, biar nggak ngantuk.
Selawat ini melahirkan kemukjizatan ketika Allah kemudian mengabulkan. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampean mau iktikaf mau kaget nggak ngerti, pokoknya ini saya ngomongnya keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau ada sungai itu pasti mengalir dari gunung ke laut. Tapi karena Isra wal Mi'raj dan selawat Ibrahimiyah ini, ada sungai yang mengalir dari laut menuju ke gunung. Namanya sungai Efrat. Kalau jenengan nanti ada rezeki dan umroh, panjenengan akan faham kenapa ayat ini, selawat ini perlu dibaca. Karena Makkatul Mukarramah itu jangankan pohon, buah-buahan, wong rumput saja tidak tumbuh. Sudah pada umroh nopo dereng? Sudah umroh apa belum? Alhamdulillah. Nek yang belum ndablek berarti. Ndablek kok amin. Di sana Masya Allah berbagai macam buah-buahan ada yang tidak pada musimnya. Karena apa? Karena selawat Ibrahimiyah. Karena apa harus dibaca selawat Ibrahimiyah? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu yang sama sebelumnya. Kulama dakhala alaiha ya kariyam mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu ana laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab warzuqna wa anta khairur raziqin. Ketika Nabiullah Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Sayyidatina Maryam, ini makanya kan terlihat tidak seimbang. Kalau ibu-ibu banyak, bapak-bapak sedikit, kosongnya banyak, ada sedikit saja milih lendetan. Ini bedanya, karena apa? Memang dari sononya begitu, bahwa empunya surga itu perempuan, semuanya berjumlah 4. Yang pertama adalah Sayyidatina Aisyah, istri Fir'aun. Yang kedua Sayyidatina Maryam, ibunya Yesus Kristus. Yesus gitu aja. Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Iso, bahasanya Romawi ditambah Ius, jadi Yesus. Ketika saya ngomong kulama dakhala alaiha Yakaria, itu bahasa Arab. Ketika bahasa Romawinya Yakarias. Yahya bapaknya, anaknya Yakaria itu di dalam bahasanya Romawi disebut Yohanes. Musa itu enggak dikenal di sana, yang dikenal Moses. Jadi Moses, Musa sama, Yakarias sama, Yohanes, John, Yahya sama, Yesus, Isa, Iso sama. Iso itu bahasa Ibrani. Iso itu bahasa Ibrani, nek sampean kenale isone bakso. Ketika maka perempuan 4 itu adalah yang saya sebutkan. Yang kedua adalah Sayyidatina Maria atau Maryam. Nah, di pesantren saya biasanya setiap tahun itu melakukan pisuaran agung di tengah laut. Pakai perahu begitu, kemudian sowan kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Isa, dan kepada Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam. Kalau sampean buka YouTube itu saya jelaskan soal mukjizatnya buah kurma yang diberikan Allah kepada Maria, dan sampai melahirkan satu bentuk ketakjuban yang sangat luar biasa Nabiullah Zakaria itu. Karena apa? Ketika masuk ke ruangnya peribadatan, banyak buah-buahan yang tidak pada musimnya ada di situ. Maka kemudian Rasulullah meminta
dengan sholawat Ibrahimiyah itu, sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makkah, Makkatul Mukarramah, dan Madinatul Munawwarah, meskipun tidak pada saat musimnya buah-buahan, ada di sana sebagaimana gambaran buah-buah yang datang dari surga, masih ranum-ranum dan segar-segar. Maka mari bareng-bareng, jangan mung dibatin tok, ndomblong tok. Sampean bendino sholat itu harus membaca selawat Ibrahimiyah ini, tapi nggak masuk, nggak ada setrumnya. Karena apa? Sampean ra paham. Ya Pak ya? Nah iya, makanya mari ben paham, coba yang keras. Umi-umi mangan kacang itu ya orang muni rapopo, tapi umi-umi sing ketok mulutnya digerak-gerakkan kayak ikan mujair gitu, nggak apa-apa, nggih? Monggo bareng-bareng maca selawat sama saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sekali lagi, monggo masukkan ke dalam hati supaya sampean bisa merasakan getaran sampai nanti pada saat ketika saya menjelaskan as-sholatu mi'rajul lil mu'minin, bahwa sholat itu mi'rajnya bagi orang mukmin. Nanti akan saya jelaskan itu. Nah, selama ini kita bingung sholat yang khusyuk itu bagaimana, bingung. Kemudian ada pelatihan yang harus membayar, kiai sangkan paran apa kiai macam-macam. Tapi tetap aja nggak khusyuk. Apalagi ketika sampai nanti setelah saya jelaskan terus sholat, latihan sholat, nanti malamnya kan sholat. Nah, ketika Allahu Akbar sampean juga masih kelingan, kiai kok gondrong begitu. Iya kan, di dalam hati sampean begitu toh? Nah, iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rasulullah sendiri kepingin mendapatkan keberkahan kayak Sayyidina Ibrahim. Karena apa? Siapa yang bisa memiliki 4 keturunan langsung Nabi? Nabi Ibrahim, garwa yang pertama melahirkan Nabiullah Ishak, garwa yang kedua melahirkan Nabiullah Ismail, dari Nabiullah Ishak melahirkan Nabiullah Yakub, dari Nabiullah Yakub melahirkan Nabiullah Yusuf, dan dari sini melahirkan ratusan bahkan ribuan nabi, sampai kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke bawah. Sementara kita baru anak kita saja disuruh malah melotot. Loh ya Pak ya? Maka wajar kalau kita membaca selawat Ibrahimiyah. Dan barang siapa yang membaca selawat Ibrahimiyah dengan ikhlas dan khusyuk, anak turunnya akan dijaga oleh Allah. Ini. Mari sekali lagi yang khusyuk.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Coba lepaskan suaranya. Bagaimana sampean bisa iktikaf kalau sampean masih terbebani oleh pikiran yang macam-macam? Rasulullah sendiri ketika mau melakukan iktikaf, dia mencari gunung. Dia masuk ke gua. Nah, kita tidak pernah masuk ke gua. Itu berarti sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Athaillah Al-Askandari, kuburlah dirimu di alam kekosongan. Rasulullah masuk ke dalam gua, menyatu dengan alam. Maka orang yang takwa itu yang menyatu dengan alam. Karena alam terpendek adalah bumi, bumi terpendek adalah gunung. Di dalam gunung ada rahim yang bernama gua. Rasulullah masuk di situ. Nah, sekarang orang masuk gua dibilang musyrik. Padahal Rasulullah sendiri menerima wahyu tidak di masjid, tidak di Masjidil Haram, tidak di Ka'bah, tapi justru di dalam gua. Maka sekarang bayangkan diri sampean di dalam gua, sendiri, tidak ada teman. Coba sampean bayangkan diri Anda kalau mau iktikaf khusyuk, bayangkan diri Anda sendiri, tidak ada teman. Oke? Mari kita baca lagi selawat bareng-bareng yang keras, saya kepingin yang keras. Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala wa barik ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah. Maka kenapa kita tidak pernah khusyuk di dalam sholat? Sholat itu ada macam-macam. Ada sholat sendiri, ada sholat di dalam sholat. Karena ini kelasnya sudah iktikaf, maka saya anggap sampean adalah salik-salik orang-orang sufi yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Maka saya jelaskan yang dalam. Kemudian ada sejatinya sholat dan mahkota sholat. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah sudah sholat apa belum? Ini kuncinya supaya sampean faham dulu. Karena sholat itu segala dari segalanya ibadah kita. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah sholat apa belum? Siapa yang belum ngacung? Loh, coba ini kan tidak anu ya. Ini untuk penyempurnaan diri kita. Coba yang jujur dengan dirinya sendiri. Bagaimana sampean iktikaf bisa berjalan dengan baik kalau sampean tidak jujur? Yang mengatakan ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah belum sholat, siapa? Ngacung. Supaya saya bisa paham gitu loh.
yang ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah sudah sholat? Sing durung ora ngacung, sing wis sholat ya ora ngacung, kepiye iki? Wong pertanyaannya sederhana. Ketika Rasulullah itu melakukan Isra wal Mi'raj, sudah sholat apa belum? Coba yang sudah ngomong ngacung. Oke, berarti yang 50% lebih ini mengatakan Rasulullah belum sholat. Yang 40% mengatakan sudah sholat. Alasannya apa? Wong sholat itu diberikan kepada Allah dari Allah kepada Rasul setelah Isra wal Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Muhammad, Nabi, dan keberkahan terus diberikan, dijawab oleh Nabi, tolong berikan juga keberkahan dan keselamatan bagi hambaku dan orang-orang yang soleh. Lalu diberikan tugas sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah sudah sholat apa belum? Loh, tadi katanya sudah. Ini bisa dibawa berdiri nggak ini? Karena saya akan menjelaskan soal sholat. Nah, saya di sini aja. Jadi Rasulullah sudah sholat apa belum? Masya Allah. Kalau sudah sholat, kenapa menerima wahyu untuk melaksanakan sholat? Berarti kalau belum sholat, kenapa dikatakan sebagai imamul anbiya wal mursalin? Sebelum Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah diangkat oleh Allah sebagai imamnya Nabi dan Rasul. Maka disinilah rahasia wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yuryakun. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, dia masih hidup, bahkan diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Maka ketika mau Isra mau Mi'raj, Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, dimakmumi oleh para nabi dan rasul yang jumlahnya 319.000 nabi dan rasul. Ayo. Maka ini yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelum saya menjelaskan ini, kenapa kita ini sembahyang, kita jadi orang Islam gak mudeng-mudeng, karena kita ini tidak mengikuti cara Nabi. Maka mari kita coba meniru sedikit saja Nabi. Untuk iktikaf itu, solu kama ra'aitumuni usolli. Sebelum sholat, Nabi senantiasa membersihkan hatinya dulu. Caranya bagaimana? Sunan Kalijogo dulu mengajarkan kepada orang Jawa, kepada orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu daerahnya mulai Cina Utara, Provinsi Hunan, sampai ke Alengko. Alengko itu sekarang menjadi negara bagian Bangladesh. Itu adalah Jawa Dipa. Jadi kalau sampean sekarang mengatakan ini gua orang Jakarta, Gus Nuril ngomongnya medok itu mesti orang Jawa, sampean salah.
Karena Jawa Dwipa dulu meliputi antara provinsi Hunan di sebelah selatan, maka sampai utusan Kublai Khan datang namanya Mengki meminta provinsi itu supaya masuk kembali ke Tiongkok, tetapi Mengki kemudian diperung hidungnya oleh Kertarejasa, kemudian berikutnya melahirkan balas dendam ketika Kertarejasa dikalahkan oleh Jayakatwang. Jayakatwang kemudian diserang oleh utusannya Kublai Khan. Sak terusnya ora tak dawak-dawake sampai ke Alengka. Ini Jawa namanya, Jawa Dwipa. Maka Sunan Kalijogo kemudian mengajarkan tafsirnya Tazkiyatul Qulub, membersihkan hati dengan lagu yang anak-anak kecil di Jawa sana hafal. Ini syaratnya untuk iktikaf. Sudah ngerti apa belum? Sluku bathok. Paham nggak? Ada orang Jawa nggak? Masa sluku bathok nggak paham, rek? Itu bahasa Arab. Gusluku batnaga, mergo pakanannya singkong jadi ilat Jawa jadi sluku bathok. Cucilah hatimu, batinuka la ilaha illallah. Tekan Jawa dadi bathoke elu. Nah, ini sebenarnya menafsirkan Rasulullah ketika hendak melakukan sholat, dia membersihkan 7 lataif di dalam dirinya. Sampean sudah apa belum? Nah, ini saya jelaskan dulu tentang lataif, nanti sholatnya bagaimana. Ada sebuah hadis mengatakan, man arrafa nafsahu faqad arrafa robbahu. Kalau engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Lah bagaimana engkau mengenal dirimu kalau engkau tidak pernah mengenal jasadmu sendiri? Nanti makanya ketika mau memasuki kawasan iktikaf, nanti bareng-bareng sama saya ajarkan. Lataif jasad itu ada 7. Coba diingat-ingat. Ini Rasulullah setiap saat melakukan tobat sebanyak 70 kali setiap hari, dan kita melakukan tobat sehari semalam tidak pernah. Ya Pak ya? Untungnya masih ada Masjid Sunda Kelapa yang memfasilitasi sampean. Makanya saking bingungnya nek sholat itu wis ben ketok kusuk bathuke dijeduk-jedukin ning keramik terus do ngapal kabeh. Padahal munyuk niku bokonge ngapal tidak menyebutkan kitab manapun bahwa munyuk itu masuk surga karena dianggap ahli dzikir. Makanya untuk bisa masuk ke kawasan itu coba perhatikan mulut. Sudahkah mulut ini sampean mintakan maaf setiap hari? Atau pernah dimintakan maaf? Sampean punya mulut, merasa punya mulut kalau pas sakit gigi saja. Padahal ada ayat mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kalau engkau tidak mengenali hatimu dan tidak engkau pergunakan sebagaimana mestinya, kalau engkau punya mata tidak pernah melihat Allah, padahal awalun wajibun alal insan makrifat billah tasdik bil qalbi, kewajiban pertama manusia itu adalah makrifat kepada Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, kalau engkau memiliki telinga tetapi engkau tidak pernah mendengar bisikan para malaikat dan bisikan Allah, ulaika kal an'am, sesungguhnya yang demikian ini sama dengan binatang. Balhum adolu, bahkan lebih berat daripada binatang. Maka mari supaya kita terlepas kebinatangan kita,
Kita mintakan maaf mulut kita, kayaknya kecil ini mulut. Tapi gunung jugruk segoro asat, gunung-gunung batu bara itu bisa mengalir di sepanjang sungai Musi, habis dikirim ke Cina kemana-mana. Karena mulut yang kecil. Mulut yang kecil ini melahirkan sakit hati, peperangan, pertengkaran, hasad, hasut, fitnah, dan perceraian atas manusia terhadap manusia. Harus kita mintakan maaf. Rasulullah setiap hari memintakan maaf mulutnya. Padahal mulutnya Rasulullah tidak pernah menyakiti orang. Rasulullah dimaki-maki oleh seorang perempuan gila Yahudi yang tinggal di pinggir pasar Madinah, setiap hari dimaki-maki. Tetapi Rasulullah membalasnya dengan menyuapi sang perempuan ini setiap hari, sampai Rasulullah sedo meninggal, perempuan ini tidak tahu yang nyuapi adalah orang yang dimaki-makinya. Tetapi Rasulullah tetap memintakan ampun atas mulutnya. Rasulullah juga memintakan maaf kepada hidungnya. Kita merasa punya hidung kalau pas pilek. Pernah dimintakan ampun? Nggak pernah. Sudah dibikin pesek tetapi bagus, proporsional, malah disuntik macem-macem. Padahal hidung ini keluar masuknya roh kita sehari semalam sebanyak jumlah Nabi 319.000 kali. Tetapi kita tidak pernah menobati hidung kita. Coba kalau seandainya hidung ini kemudian begitu nyawa kita keluar begini terus ditutup, cet, ihnil manfus. Kita punya mata, tapi kita pergunakan yang lain-lain dan tidak pernah kita tobati. Mata ini kayaknya nggak seberapa, tetapi Gus Dur dijatuhkan karena Gus Dur tidak memiliki penglihatan. Jadi mata itu sangat luar biasa. Boleh nggak mata sampean dicuil satu tak tuku 5 juta begitu? Tapi kenapa tidak menyadari punya mata kecuali pas belen saja? Dan tidak pernah memintakan maaf, padahal awal dosa itu dari mata ini. Melihat kemewahan mata, melihat kecantikan mata, melihat kegantengan mata. Maka Indonesia ini juga enggak karu-karuan karena sebagian besar penduduk Indonesia memilih calon presidennya yang ganteng. Padahal sudah punya suami masih milih orang yang ganteng. Dan tidak pernah memintakan maaf atas mata. Di dalam hukum tasawuf ini termasuk sudah perselingkuhan dan harusnya terjadi jadidul nikah. Tetapi tidak dilakukan, maka Allah mengatakan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liduqum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sudahkah kita memintakan maaf pada mata? Tidak pernah. Kita punya telinga, hanya eling kalau punya telinga kalau pas kemasukan semut. Tidak pernah kita mintakan maaf telinga ini. Ini ibu-ibu, ini latoif pertama, latoif kedua, latoif ketiga, latoif keempat, telinga. Rasulullah setiap hari memintakan maaf. Latoif kelima adalah tangan ini. Seandainya Ruby Andini tidak punya tangan yang bisa mereskir kontrak migas, dia tidak akan ditangkap KPK. Seandainya salah satu presiden partai tidak memiliki mata, pasti tidak akan melihat cantiknya Vitalia.
sehingga melahirkan surat An-Nisa ayat Vitalia 350 juta plus Honda Jazz. Mata jalan maksiat tetapi juga jalan kebaikan. Ketika sampean perhatikan sesama teman ini, teman-teman sebelahnya ini nanti akan bareng-bareng bondong-bondong masuk surga barengan. Jangan diamini dulu. Loh, sampean salaman aja belum, kenal belum kok mau amin, bagaimana? Sudah kenal, sebelahnya namanya siapa? Rasulullah yang pertama sebelum mengajarkan sholat, sebelum mengajarkan akidah Islam, dia persaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, salaman, bersahabat, tukar dunyonya dibagi dua. Kita ini sudah dikasih snack barang, leboni we meng 1000, 2000, kencing sekarang aja 2000, itikaf kok sangune 2000, itikaf cap kencing itu. Makanya nanti pulangnya ini ngamal lagi yang banyak. Tangan, seandainya tangan ini tidak bisa tanda tangan, maka tidak ada surat Anas ayat Senturi dan Hambalang. Seandainya tidak ada tangan, seandainya tidak ada tangan, sampean tidak bisa garuk-garuk atau songgowan, maka tangan harus kita mintakan maaf. Latoif 1, 2, 3, 4, 5. Latoif ke-6 adalah perut dan kelamin kita. Mohon maaf, ini saya harus bicara cetok, karena belum tentu sampean mempelajari sulam safek, sulam safina. Padahal babakan toharoh itu harus jelas. Saya nggak ngerti apa di sini juga dijelaskan soal toharoh, bagaimana mens itu bersih apa tidak. Maka harus kita mintakan maaf. Kadang-kadang kita dengan suami halal sah, tetapi belum mandi, itu berarti ada keharaman di sana. Kita harus memintakan maaf kelamin kita. Dan perut ini, karena kayaknya kecil, perut itu isinya segini aja, tetapi gudang bulog itu loh jadi sarang korupsi gara-gara perut ini. Sudahkah sampean memintakan maaf? Padahal setiap hari kencing dan didemek-demek, tapi tidak pernah memintakan maaf. Latoif ke-7 adalah kaki. Seandainya mata memandang, hati tergerak, keinginan berjalan, tapi tidak punya kaki untuk melangkah, maka sampean tidak akan pernah sampai ke Masjid Sunda Kelapa. Saya ditawasul, saya ditelepon, saya kirimi surat undangan, saya terbang dari Semarang, tadi malam habis ceramah di Keraton Solo langsung ke sini. Kalau tidak ada kaki, saya tidak mungkin bisa ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya Pak ya? Ini Latoif ke-7. Mari bareng-bareng sama saya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu ya. Oke. Ditemek satu persatu. Sampean ingat nek ibu-ibu umur 9 tahun sampai sekarang, dosa yang diperbuat oleh mulut selama umur 9 tahun sampai sekarang. Dosa yang diperbuat mulai umur 9 tahun sampai sekarang oleh hidung, oleh 7 latoif ini. Demikian juga bapak-bapak umur 15 tahun sampai sekarang. Apalagi bapak-bapak ini. Dosanya akeh mulak orang ini berawut semuanya. Orang sing guyu ket mau kayak wong lara untu kabeh. Padahal orang yang masuk surga itu min kurati ayunin wa ja'alna lil muttaqina iman.
wajahnya berseri-seri. Ini ada yang jenggotnya mung 13 tok ya diingu. Nek jenggote akeh ora apa-apa, 13 kan koyo tepek kong. Orangnya ndeloki saya tak madhep rono wae. Mari sama-sama nanti kalau dipegang latihan, nanti kalau sudah biasa refleks kita. Ya. Mulai mulut, hidung, mata, telinga, tangan, perut dan kaki. Bareng-bareng pegang mulutnya, bibirnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mata. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Telinga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tangan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kaki. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lataif jasad, tetapi Allah memberikan cahayanya di dalam dada kita yang disebut ruh. Ketika ditiupkan cahayanya atau rohnya ke dalam tubuh kita, ditiupkan juga sifat-sifatnya Allah. Itu yang disebut dengan roh rabani, roh ketuhanan. Yang itu panjenengan tidak pernah kelola sehingga panjenengan tidak pernah mengenalinya. Lataifnya disebut lataif kolbi. Yang pertama adalah 2 jari di bawah punting susu. Coba dipegang. Jangan berpikir yang macam-macam. 2 jari di bawah punting susu. Makanya kalau orang dihukum mati itu jaraknya 2 jari di bawah punting susu, 2 jari di atas punting susu, dikasih lingkaran putih. Ini yang ditembak. Namanya kolbi. Sudahkah sampean minta maaf atas kolbi panjenengan, tempatnya tajili nur Allah? Jawabnya adalah belum. Di atasnya 2 jari di atas punting susu ini tempatnya roh. Di Pulau Ngati tengah-tengah ini namanya akfa. Nurani kita, tempat nurani kita. Di sebelah kanan di bawah punting susu ini tempatnya latif. Makanya ketika engkau akan menuju kepada Allah menjadi salik, melakukan suluk, melakukan iktikaf, melakukan uzlah sebagaimana malam ini, maka Allah memberikan koridornya. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ini latif. Di atasnya adalah sir, tempat rahasia-rahasia Allah. Kalau panjenengan habis sholat isya kemudian membaca ya Allah ya Hakim ya Muhammad, maka panjenengan akan diberikan kecerdasan otak dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa sebagaimana Nabiullah Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lil
Famay yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyul hamid. Ini tempatnya sir, rahasia-rahasia Allah. Oleh sebab itu kadang-kadang wali-walinya Allah, ulama-ulama sepuh itu memiliki kewicaksanaan, kebijaksanaan, pandangan ke depan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita anggap sebagai sebuah kemusyrikan. Kita anggap sebuah khayalan. Padahal enggak, Allah menempelkan ilmu hikmah kepada orang yang dikehendaki. Allah menampakkan cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menampakkan hudanya, cahayanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kelima di sini, supaya saya berdiri biar yang di belakang kelihatan. Ini segitiga mata ini disebut kalau orang asing mengatakan kelenjar perineal. Ini tempatnya rohwan atau roh kita yang lain, yang senantiasa berjalan kemana-mana. Kalau di dalam kitab Turmudi bab ru'yah dijelaskan kalau orang yang beriman yang melakukan iktikaf begini berturut-turut selama 41 hari maka diberikan kenikmatan oleh Allah, rohnya melakukan perjalanan gaib. Di sini, maka kadang-kadang sampean melihat orang, saya kok pernah lihat orang ini ya, padahal belum pernah ketemu. Suatu saat di tempat tertentu, aku kok kita wis tahu mang neng kene ya. Saya kok pernah lihat daerah ini ya. Padahal belum pernah. Orang Eropa mengatakan deja vu. Tetapi Sayyidina Turmudi mengatakan itu adalah perjalanan gaib yang diberikan oleh Allah kepada semua orang yang melakukan keimanan dan peribadatan terus menerus. Maka disinilah rahasianya kenapa kita bisa ketemu wali, bisa ketemu ini yang sudah meninggal, yang sekarang dikatakan sekarang zamannya musyrik itu. Padahal Rasulullah sendiri ngimami nabi-nabi yang sudah mati. Maka tetap saja disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Kalau ini kemudian kita ketemu sama wali-wali, ketemu sama nabi yang sudah meninggal dikatakan musyrik. Dan terus Rasulullah bagaimana ini? Ini rahasianya. Maka basuhlah hatimu. Ini natikoh namanya, akal falasifa. Ini yang bisa menemukan kebenaran di balik kebenaran. Ini kita juga tobati, tetapi kita tidak pernah menobatinya. Yang terakhir adalah kulu jasad. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kalau sholat itu bisa memancarkan cahaya yang sangat luar biasa, bahkan bisa naik terbang. Karena apa? Sudah terbebas hukum gravitasi. Ibu-ibu bisa mempraktekkan wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lampunya dimatiin jam 12 sampai subuh, kok kuat? Kemudian buka mata panjenengan bisa menemukan diri ibu-ibu dan bapak-bapak ini memancarkan cahaya sebagaimana fosfor. Jadi ini bukan jarine, bisa dipraktekkan. Karena apa? Oleh sebab itu kalimat yang paling disukai oleh Allah, kata Rasulullah SAW adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka barang siapa mendawamkan kalimat ini setiap hari 111 kali, nanti rohnya akan dijemput oleh kursi yang berasal dari cahaya. Lataif yang ketujuh adalah kulu jasad, seluruh tubuh ini. Lah bagaimana caranya? Panjenengan coba latihan untuk mengenal lataif ketujuh.
Jadi seluruh tubuh ini, coba bayangkan, ini yang disebut dengan man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Coba panjenengan pejamkan mata, tarik nafas, dilepas Allah, semuanya pejamkan mata, tarik nafas, dilepas Allah. Terus bayangkan wajah ibu sendiri, wajah bapak sendiri, coba setiap hari berkaca, setiap hari ngilu. Coba sekarang pejamkan mata dan lihat wajah sampean sendiri. Jangan wil-wil, jangan bisik-bisik ibu. Lihat wajah ibu sendiri. Coba tarik nafas, Allah sampai kelihatan wajah ibu, baru setelah itu kita beristighfar. Kelihatan wajah bapak sendiri, itu namanya konsentrasi. Itu namanya memasrahkan diri, latihan megatruh, supaya kita bisa sholat mi'rajulil mukminin. Kalau tidak bakal, sampai akan tidak menemukan konsentrasi, kekhusyuan itu. Coba tarik nafas, bagaimana mungkin sampean bisa marifat kepada Allah kalau sampean tidak pernah mengenal diri sampean? Wajah sampean yang setiap hari sampean geluti, nempel di mukanya sampean sendiri aja sampean tidak bisa membayangkan. Coba terus sambil Allah, Allah, Allah. Sudah kelihatan? Terus Allah. Baik, mari kita mulai, kita beristighfar untuk lataif pertama kolab kita. Sambil dipegang Bu, biar nanti di rumah bisa dipelajarkan kepada keluarganya. Ini enggak pernah diajarkan kiai-kiai di masjid-masjid, hanya di pesantren-pesantren khusus. Monggo. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba cari suara yang dipegang itu bergetar hatinya, biar rontok dosa-dosanya. Karena terlalu lama hati kita ini diliputi oleh dosa sehingga keras membatu. Maka Sayyidina Ali ketika berzikir, dia bergerak sebagaimana pohon terterpa angin tofan. Maka Sayyidina Umar ketika berzikir suaranya menggelegar. Ketika ditegur Rasulullah, kenapa engkau berzikir dengan suara keras? Bukankah Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir? Allah kemerseking hatimu aja faham, kenapa engkau bersuara keras? Dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kalau saya berzikir keras saja hati saya tidak bergetar, apalagi berzikir dengan pelan-pelan. Tapi ibu-ibu enggak usah teriak-teriak, karena ibu-ibu enggak boleh. Yang teriak-teriak bapak boleh. Oke? Monggo dimulai. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Roh di atasnya ganti posisinya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nurani. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Natikoh. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaihi. Sekarang tarik nafas, temukan wajahnya dulu. Temukan wajahnya dulu. Allah, terus temukan wajahnya sendiri. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masya Allah. Mari kita membaca istighfar 33 kali, ditujukan seluruh lataif tadi tanpa dipegang. Coba sampean latihan lintasan dulu lataif jasad, 1, 2, 3 nggak usah dipegang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang keras Bapak-bapak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Coba supaya bisa sampean meresapinya, bayangkan bahwa saat ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah dimandikan. Maka sholat itu memakai mukena karena melambangkan kematian. Maknanya adalah engkau menemukan kematian jasadmu untuk menemukan kehidupan rohmu, akan sowan kepada Allah. Ini rahasianya orang Jawa mengatakan megadruh, as-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Maka ibu-ibu kan pakai pakaian kayak pocong, namanya muke. Nah, coba sekarang bayangkan ibu-ibu ini sudah dimandikan. Coba bayangkan ibu-ibu, pejamkan mata, bapak-bapak semua ini sudah dianggap mati, sudah dimandikan dan berada di pinggir. Bisa nggak kira-kira ini lampunya agak ditintrimkan sedikit biar nggak terlalu terang banget, biar memberikan dukungan suasana kebatinannya. Karena di Gua Hiro itu tidak ada listrik waktu itu, lilin juga tidak usum. Tidak semua lampunya, tetapi tolong agak sedikit dianukan. Agak redup gitu, jadi enak. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan bahwa engkau sudah di pinggiran kubur. Lalu amalan apa yang sampean pamerkan kepada Allah? Salat. Qad aflahal mu'minuna ladina hum fi salatihim khasi'un. Ya Allah, di dalam salat pun kami tidak pernah khusyuk. Bagaimana mungkin kami mendapatkan kabar gembira sebagaimana orang-orang yang menemukan sholat dengan khusyuk? Ketika Allahu Akbar, hatiku di pinggir pasar. Ketika aku mengucapkan Allahu Akbar, hati